Malam itu, Gunung Salak menggigil diterjang badai. Petir membelah langit, menggelegar seperti amukan para dewa yang murka. Di sela derasnya hujan, sebuah jeritan ban terdengar melengking, menembus gelapnya malam. Lalu, suara dentuman keras memecah keheningan, disusul suara gemuruh longsoran batu-batu besar yang bergulir ke dasar jurang. Bau besi terbakar bercampur tanah basah memenuhi udara. Di dasar jurang yang dalam dan terjal, sebuah mobil mewah hancur lebur, ringsek tak berbentuk, seakan diremukan oleh tangan raksasa. Di dalamnya, seorang gadis muda dengan darah mengalir dari dahinya terperangkap. Tubuhnya nyaris tak bergerak. Matanya yang setengah terbuka memandangi gelapnya malam, seakan menanti takdir yang kejam menjemputnya. Suara lolongan anjing liar terdengar dari kejauhan, menambah suasana mencekam. Namun, dari balik kegelapan, sepasang mata menatap dengan tajam. Langkah kaki pelan namun mantap mendekati bangkai mobil itu. Seseorang datang. Seseorang yang tak akan pernah diduga oleh siapapun. Siapakah dia? Dan bagaimana nasib gadis itu? Namun sebelumnya, yuk berikan komentar terpedas kalian di kolom komentar agar channel Suara Sajiwa ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Angin dingin menampar wajah Doni saat ia melangkah pelan menuruni lereng curam Gunung Salak. Suara dentuman keras barusan menarik naluri penasarannya. Ia tak pernah mendengar suara sekeras itu sebelumnya. Matanya menelisik tajam menembus tirai hujan yang deras. Tubuhnya yang hanya dibalut jaket tipis bergetar diterpa dingin menusuk. Namun rasa penasaran menuntunnya melangkah lebih dalam ke kegelapan. Doni, pemuda sebatang kara dari desa kecil di kaki Gunung Salak, terbiasa mengais hasil hutan untuk bertahan hidup. Malam ini ia sebenarnya berniat pulang lebih cepat. Namun dentuman barusan membuat langkahnya berubah arah. Instingnya mengatakan sesuatu buruk baru saja terjadi. Setelah menuruni lereng terjal hampir 15 menit, Doni terhenti. Matanya membelalak saat sorot lampu senter kecilnya menyoroti sebuah pemandangan mengerikan. Di dasar jurang, mobil mewah berwarna hitam hancur nyaris tak berbentuk. Kap mesinnya ringsek, kaca-kacanya pecah berhamburan. Sebagian badan mobil tertimpa pohon besar yang roboh. Percikan api kecil masih menyala di ujung kap mesin, menguapkan aroma logam terbakar. Doni menarik napas dalam-dalam. Astagfirullah. Bisiknya lirih. Perlahan ia menuruni tebing, berpegangan pada akar-akar pohon agar tak terpeleset. Setiap langkahnya penuh resiko. Batu-batu licin bisa membuatnya terjatuh ke dalam kegelapan jurang yang lebih dalam. Namun suara lirih yang terdengar samar dari dalam bangkai mobil membuatnya mempercepat langkah. Tolong, tolong. Suara lemah itu membuat darah Doni berdesir cepat. Ia merangkak mendekat ke jendela depan yang pecah, berusaha mengintip ke dalam. Di balik dashboard yang remuk, seorang gadis muda terjepit di kursi penumpang. Wajahnya penuh luka, darah mengalir di pelipisnya. Napasnya tersengal pelan, nyaris habis. Mata mereka bertemu sejenak, sepasang mata yang berisi ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Tunggu, aku bantu, kata Doni dengan suara gemetar. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun pintu itu terkunci karena benturan keras. Dengan sekuat tenaga, Doni mengambil linggis kecil dari tasnya dan mulai mencongkel pintu. Suara gemeretak logam menggema di tengah derasnya hujan. Butuh waktu 5 menit hingga pintu itu akhirnya terbuka paksa. Tahan, jangan banyak gerak, kata Doni sambil menahan tubuh gadis itu agar tidak terguncang. Perlahan ia melepaskan sabuk pengaman yang menjerat tubuh si gadis. Meski tubuhnya kecil, berat tubuh korban cukup sulit diangkat karena posisinya yang terjepit. Setelah berjuang keras, Doni akhirnya berhasil menariknya keluar. Gadis itu nyaris tak sadarkan diri, hanya sempat berbisik lirih. Tolong aku, Naila. Doni mengernyit, mencoba mengingat nama itu, namun tak menemukan kaitan apapun di pikirannya. Ia tak tahu siapa gadis ini. Yang jelas,
Dia membutuhkan pertolongan segera. Hujan semakin deras. Angin menjerit kencang. Suara lolongan serigala mulai terdengar lebih dekat. Doni menoleh ke arah gelap. Rasa takut merayap di tengkuknya. Ia menggendong tubuh Naila di punggungnya. "Kita harus cepat keluar dari sini," gumamnya. Tanpa banyak pikir, ia melangkah menerobos kegelapan, menembus hutan lebat menuju tempat persembunyiannya yang selama ini jarang diketahui siapapun. Gua rahasia di balik lereng, tempat yang selama ini menjadi pelariannya dari kerasnya hidup. Hutan malam itu bukan tempat ramah. Akar-akar licin, ranting tajam, serta tanah berlumpur membuat setiap langkah seperti taruhan nyawa. Namun Doni terus maju. Suara hembusan napas Naila di pundaknya kian melemah. Ia tak boleh berhenti. Malam itu terasa begitu panjang, dan perjalanan baru saja dimulai. Hujan belum juga reda ketika Doni akhirnya tiba di mulut gua persembunyiannya. Tubuhnya menggigil. Pakaian basah kuyup menempel erat pada kulit. Ia menyingkap semak belukar yang menyamarkan pintu gua kecil itu. Lalu dengan susah payah membawa Naila masuk ke dalam. Suara derasnya air hujan segera tergantikan oleh keheningan gua yang sunyi. Gua itu sempit. Hanya cukup untuk berbaring dua orang. Dindingnya lembab, dipenuhi lumut. Dengan beberapa rak sederhana dari kayu lapuk tempat Doni menyimpan beberapa peralatan seadanya. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang tergantung di sudut. Cahayanya menari lemah di antara kegelapan. Doni meletakkan Naila di atas alas dedaunan kering yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Napas gadis itu tersengal. Bibirnya membiru. Tubuhnya bergetar hebat. Luka di dahinya masih mengucurkan darah. Tanpa banyak pikir, Doni membuka tas kain usangnya, mengeluarkan beberapa helai kain bersih yang selama ini ia simpan sebagai perban darurat. "Tahan ya, kamu harus kuat," bisik Doni lirih, hampir seperti berdoa. Ia membersihkan luka itu dengan air hujan yang ia tampung di botol plastik, lalu membalutnya dengan kain bersih. Darah perlahan berhenti mengalir, namun nafas Naila tetap lemah. Suhu tubuhnya menurun drastis. Ketakutan mulai menjalari hati Doni. Ia tahu gejala ini. Tubuh yang kedinginan di tengah kondisi luka bisa berakhir pada kematian jika tak segera dihangatkan. Tanpa ragu, Doni menyalakan api unggun kecil di tengah gua, menggunakan kayu kering yang ia simpan. Panas dari nyala api mulai mengusir hawa dingin yang menusuk. Beberapa ekor kelelawar kecil beterbangan panik di sudut langit-langit gua, terganggu oleh cahaya api. Namun Doni tak peduli. Ia melepas jaket basahnya, lalu menghangatkan tubuh Naila dengan menyelimuti tubuh gadis itu dengan jaketnya. Ia sendiri hanya mengenakan kaos tipis, menahan dingin demi menyelamatkan Naila. Beberapa jam berlalu. Suara gemuruh hujan di luar tak kunjung mereda. Doni duduk bersandar di dinding gua, matanya terjaga penuh, mengamati napas Naila yang masih tersengal-sengal. Setiap detik terasa seperti perjudian antara hidup dan mati. Tiba-tiba, suara geraman pelan terdengar dari luar gua. Bulu kuduk Doni langsung berdiri. Ia meraih tombak kayu runcing yang biasa ia gunakan untuk berburu. "Astagfirullah macan tutul," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Sepasang mata kuning menyala menembus kegelapan di mulut gua. Binatang itu mencium aroma darah dari luka Naila. Hujan deras membuatnya kelaparan dan liar. Macan tutul itu berjalan perlahan mendekat. Gerakannya penuh ancaman. Doni berdiri tegak, menahan napas. Ia tak boleh panik. Ia harus melindungi Naila. "Jangan dekat-dekat, pergi kau," bisik Doni penuh tekanan. Hewan itu melangkah pelan ke dalam, mendekati api unggun. Panas api membuatnya sedikit ragu. Namun bau darah lebih kuat menarik insting buasnya. Doni menggenggam tombak kayunya erat-erat. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, tapi juga karena bahaya yang nyata di depan matanya. Binatang itu menggeram pelan, menunjukkan taring-taring tajamnya. Percikan api kecil terbang ke udara ketika Doni menginjak kayu kering, membuat macan itu sedikit mundur. Namun hanya sesaat. Hewan itu kembali melangkah maju. Jaraknya kini hanya 2 meter dari Naila. Tanpa banyak pikir, Doni menghentakkan kakinya kuat-kuat ke tanah, menimbulkan suara keras yang menggema di dalam gua. Macan itu terkejut, mundur beberapa langkah,
namun kembali melompat ke depan dengan kecepatan kilat. Doni berteriak keras sambil menghujamkan tombaknya lurus ke arah kepala macan yang menerjang. Ujung tombak menusuk sisi bahu hewan buas itu, membuatnya mengaum kesakitan. Hewan itu berguling dan lari keluar gua, meninggalkan jejak darah di tanah. Doni terengah-engah. Tubuhnya gemetar hebat. Namun ia tak punya waktu merayakan kemenangan kecilnya. Naila masih kritis. Suara hujan dan petir kembali menjadi latar suara yang mendominasi malam itu. Ia duduk kembali di sisi Naila, menatap wajah pucat gadis itu. "Bertahanlah. Aku tidak akan biarkan kau mati di sini," bisiknya dengan mata memerah menahan tangis. Malam semakin dalam. Suara macan tutul yang terluka perlahan menghilang. Hanya suara api kecil yang berderak, menemani perjuangan Doni menjaga nyawa di tengah hutan liar yang kejam. Di luar sana, kabut mulai turun perlahan. Namun bahaya belum selesai. Fajar belum menampakkan diri ketika Doni terbangun oleh suara rintihan halus dari Naila. Gadis itu perlahan membuka mata. Napasnya masih berat, tapi setidaknya kesadarannya mulai kembali. Doni langsung merunduk di sampingnya. Senyum kecil merekah di wajah lelahnya. "Syukurlah kau sadar," ucapnya pelan. Naila mencoba berbicara namun suaranya nyaris tak terdengar. Hanya bisikan lemah. Di mana aku?" "Kau aman. Kita di gua. Jauh dari lokasi kecelakaan," jawab Doni sambil menepuk pelan bahu Naila. Matanya menatap luka-luka di tubuh gadis itu. Memar di lengan, goresan di pipi, serta bengkak di kaki kirinya yang tampak serius. Mungkin ada tulang retak di sana. Doni tahu, kondisi seperti ini tidak bisa lama dibiarkan. Naila memejamkan mata lagi. Tubuhnya masih lemah. Sementara itu, Doni bangkit berdiri, memeriksa kondisi di luar gua. Angin dingin masih menusuk, namun badai perlahan mulai mereda. Hanya sisa gerimis tipis yang turun dari langit. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, membuat jarak pandang terbatas. "Aku harus cari makanan," gumamnya. Doni mengambil tas kain kecilnya, memasukkan pisau belati, tali tambang, dan beberapa daun kering sebagai cadangan api. Sebelum pergi, ia kembali menatap Naila yang tidur lemah. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa sesuatu untuk membantu gadis itu bertahan. Hutan pagi itu bagaikan labirin kematian. Ranting-ranting patah akibat badai semalam berserakan di tanah. Tanah becek licin membuat langkahnya harus ekstra hati-hati. Suara burung-burung pemangsa menjerit dari kejauhan, seolah menandakan bahwa predator-predator lain pun sedang bergerak. Setelah berjalan hampir 1 jam, Doni menemukan pohon pisang liar yang buahnya masih segar. Ia memotong beberapa tandan kecil, mengikatnya dengan tali, lalu melanjutkan pencarian akar-akar obat yang selama ini ia pelajari dari kakeknya dahulu. Ia tahu ada satu jenis umbi yang bisa menahan infeksi sementara. Meski bukan pengobatan sempurna, setidaknya bisa membantu memperlambat penyebaran racun di tubuh Naila. Tiba-tiba, suara ranting patah di balik semak-semak membuat jantung Doni berdegup kencang. Ia berhenti, mengatur napas. Matanya menajam, mencari sumber suara. Dari balik rimbun semak, seekor ular piton besar melatap pelan. Tubuhnya melingkar panjang, lidahnya menjulur-julur mencium aroma sekitar. Doni bergidik. Ukuran ular itu jauh lebih besar dari ular-ular yang biasa ia lihat. Perutnya tampak besar, mungkin baru saja memangsa sesuatu. Tapi kini matanya menatap tajam ke arah Doni. Perlahan, Doni mundur. Namun kaki kanannya terpeleset lumpur, membuat suara cipratan air mencuri perhatian si piton. Kepala ular itu segera berbalik. Lidahnya menjulur cepat, lalu mendesis keras. "Allah!" desis Doni panik. Ular itu melesat maju dengan kecepatan mengejutkan. Doni buru-buru memanjat pohon kecil di belakangnya, naik ke dahan terendah sambil menarik napas cepat. Piton itu melilit batang pohon, mencoba merayap naik. Getaran dari lilitan tubuh besar itu membuat batang pohon bergoyang-goyang. Doni mengeluarkan pisau belatinya, menunggu saat yang tepat. Ketika kepala ular itu mendekat ke arah kakinya, dengan refleks cepat Doni menghujamkan pisau ke mata ular itu. Piton mengamuk,
melilit pohon lebih keras, berusaha menghempaskan Doni ke bawah. Pohon kecil itu nyaris tumbang. Setelah tusukan kedua ke bagian leher, ular itu akhirnya melepaskan lilitannya, merosot ke bawah dengan tubuh berdarah-darah. Piton besar itu berguling-guling di tanah, lalu perlahan merayap pergi, meninggalkan jejak darah di lumpur. Doni turun dengan napas terengah-engah. Kakinya gemetar, tangan bergetar hebat. Astagfirullah, kalau tadi aku telat, sudah habis nyawaku. Gumamnya sambil duduk menenangkan diri beberapa menit. Ia tahu waktunya tidak banyak. Naila bisa kehilangan nyawanya jika ia tak segera kembali. Doni mengikat cepat hasil buruannya, lalu berlari kecil menembus kabut menuju gua. Setiba di sana, Doni melihat tubuh Naila mulai demam. Peluh membasahi dahinya, bibirnya tampak kering. Tanpa ragu, Doni segera mengupas umbi obat yang ia bawa, mengunyahnya hingga halus, lalu memberikannya perlahan ke mulut Naila agar tertelan. "Maaf, rasanya pahit, tapi kau harus makan ini," bisiknya pelan. Api unggun ia nyalakan kembali. Ia mengeringkan sisa pakaian Naila yang basah. Setelah itu, ia memeluk tubuh gadis itu, berbagi panas tubuh agar suhu Naila kembali normal. Di luar gua, suara burung hantu mulai bergema. Kabut pekat kembali turun, menandakan malam akan kembali datang. Badai mungkin telah reda, namun ancaman baru terus mengintai. Dan Doni sadar, mereka masih terjebak di tengah belantara yang kejam. Malam keempat di dalam gua. Udara semakin menusuk. Suara jangkrik dan gemerisik hewan malam menjadi satu-satunya musik pengantar tidur bagi Doni dan Naila. Namun malam ini, Doni tidak tertidur. Ia duduk bersandar di dinding batu. Matanya terus memandangi gadis yang kini tubuhnya mulai stabil. Demam Naila mulai turun, meski sesekali ia masih menggigil dan berbisik tak jelas dalam tidurnya. Tiba-tiba, suara lirih keluar dari bibir Naila. "Papa, jangan tanda tangani dokumennya, jebakan itu." Doni bergeser mendekat, menunduk. "Kau bicara apa?" Naila membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tapi ia mulai mengenali wajah Doni. "Kita masih di gua itu." Doni mengangguk pelan. "Kau sadar? Sudah 4 hari sejak kecelakaan. Aku hanya bisa membawamu ke tempat ini." Naila menatap langit-langit gua sejenak. Kemudian air matanya mengalir tanpa suara. "Aku pikir, aku akan mati. Aku benar-benar pikir, ini akhir hidupku." Doni terdiam. Ia bukan orang yang pandai merangkai kata. Tapi kali ini, ia bicara lirih. "Kalau Allah belum mengambilmu, berarti kau masih punya urusan di dunia ini." Naila tersenyum pahit. "Urusan?" "Iya, banyak urusan. Terlalu banyak. Dan semuanya beracun." Doni memandangnya, bingung. "Namaku Naila Kusuma Wijaya," ucap gadis itu pelan. "Aku sebenarnya sedang dalam perjalanan diam-diam ke villa keluarga di puncak. Aku tak ingin siapapun tahu, termasuk keluargaku." Doni menelan ludah. Ia mengenali nama belakang itu. Perusahaan Kusuma Group yang mendominasi hampir semua lini bisnis besar di negeri ini. Nama yang hanya bisa ia lihat di berita atau papan iklan kota. "Aku sedang coba kabur dari jebakan keluarga besarku sendiri," lanjut Naila. "Mereka ingin aku menyerahkan seluruh kekuasaan perusahaan pada mereka. Caranya? Buat aku terlihat gila. Buat aku terlihat tak stabil. Kecelakaan ini bukan murni kecelakaan. Aku dibuntuti." Doni membelalak. "Maksudmu, mobilmu dijatuhkan?" Naila mengangguk pelan. "Remku dilemahkan. Aku menyadarinya ketika menuruni jalanan curam. Dan saat aku menengok ke spion, aku melihat satu mobil menyalipku, memepet dengan sengaja dan setelah itu." Suara Naila menghilang. Matanya memejam lagi. Tubuhnya terlalu lelah untuk melanjutkan cerita. Doni duduk terpaku. Apa yang barusan ia dengar membuat semua terasa lebih rumit. Ini bukan hanya soal menyelamatkan seseorang dari kecelakaan. Ia sedang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih berbahaya. Di luar gua, suara lolongan anjing liar kembali terdengar. Doni mengambil tombaknya,
berjaga di depan mulut gua. Pikirannya berkecamuk. Jika orang-orang itu tahu Naila masih hidup, mereka mungkin akan datang mencarinya. Dan bila mereka menemukannya, bukan untuk menyelamatkan, tapi menghabisi. Ia menatap ke dalam gua, ke arah Naila yang kembali tertidur. Aku harus segera bawa dia keluar dari sini, gumamnya. Tapi bagaimana caranya dengan kakinya yang masih bengkak, dan jalanan hutan yang curam? Malam itu menjadi malam yang paling panjang bagi Doni. Ia berjalan bolak-balik di depan gua, menyiapkan segala hal yang bisa ia bawa. Membuat tandu dari ranting dan tali, mempersiapkan rute teraman, menghafal suara alam. Ia tahu, waktu mereka semakin sempit. Keesokan paginya, Naila sudah bisa duduk bersandar, meski dengan tubuh yang masih lemas. Aku tidak tahu harus bilang apa, ucap Naila dengan suara pelan. Kau sudah menyelamatkanku. Kalau bukan karena kau. Doni memotongnya. Tidak usah berterima kasih sekarang. Kita belum aman. Aku akan keluarkan kita dari sini. Tapi aku butuh waktu dan keberanian. Naila tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah Doni dengan pandangan berbeda. Bukan sebagai penyelamat biasa, tapi sebagai satu-satunya harapan di dunia yang telah mengkhianatinya. Namun sebelum mereka sempat bersiap lebih jauh, suara langkah kaki dari kejauhan terdengar. Berat, lambat, namun pasti. Doni dan Naila saling menatap. Detak jantung mereka berpacu. Seseorang atau sesuatu sedang mendekat ke arah gua itu. Suara langkah kaki itu mendekat semakin nyata. Berat, berat sekali. Bukan langkah hewan, melainkan manusia. Doni segera mematikan api unggun kecil di dalam gua, membuat ruangan kembali diselimuti kegelapan pekat. Satu-satunya cahaya hanyalah bias samar dari celah gua yang sempit. Naila menatap Doni dengan mata membelalak. Tubuhnya gemetar. Doni mendekat ke arah Naila, berbisik sangat pelan di telinganya. Jangan bersuara, apapun yang terjadi, tetap diam. Naila mengangguk perlahan, menahan nafas. Dari mulut gua, bayangan hitam samar mulai tampak. Seseorang muncul, menenteng senter besar, menyorot ke segala arah. Sinarnya menari di dinding-dinding gua, nyaris menemukan posisi mereka. Lelaki itu mengenakan jas hujan hitam gelap, dengan sepatu bot tinggi yang basah oleh lumpur. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi, menyisakan mata dingin yang terus mengintai. Aku tahu kau di sini, Naila. Suara lelaki itu berat, pelan, namun mengandung ancaman yang menusuk. Kau tidak akan bisa lari kemana-mana. Semua jalan keluar sudah kami kuasai. Jantung Doni berdegup kencang. Napasnya tercekat. Dia sadar, ini bukan sekedar pencari biasa. Ini adalah eksekutor bayaran. Mereka mengirim pembunuh. Bisik Naila lirih dengan suara hampir tak terdengar. Lelaki itu melangkah masuk lebih dalam. Cahaya senter berputar liar. Sekali saja sorot itu menemukan mereka, semuanya akan berakhir. Doni menggerakkan tangannya pelan, meraih batu sebesar genggaman tangan di sisi kakinya. Ia menatap ke sudut kanan gua, ke arah celah sempit yang menuju lorong kecil ke dalam. Pilihan satu-satunya hanyalah memancing pemburu itu menjauh dari Naila. Dalam hitungan detik, Doni melempar batu ke arah seberang gua. Batu itu memantul ke dinding, menimbulkan suara pantulan keras. Senter si pemburu langsung mengarah ke sana. "Hah, ketemu kau," serunya. Ia berlari menuju sumber suara itu. Tubuh kekar lelaki itu menyelusup masuk ke lorong sempit, meninggalkan mulut gua kosong. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Doni. Dengan sigap, ia mengangkat Naila ke punggungnya, membopongnya keluar dari gua, menembus gelapnya hutan tanpa menoleh ke belakang. Hujan kembali turun gerimis. Embun tipis menyelimuti seluruh pepohonan. Doni berjalan cepat dengan napas memburu. Setiap langkah kaki seperti berpacu dengan maut yang mengintai di belakang. Di balik tubuhnya, suara bentakan pemburu bayaran itu kembali terdengar. "Brengsek, kau pikir bisa menipuku?" Derap kaki mengejar dari belakang. Suara ranting patah dan gemerisik semak-semak menandakan jarak mereka semakin dekat.
Pegangan erat-erat. Naila, seru Doni lirih. Meski luka dan sakit menyiksa, Naila memeluk leher Doni erat-erat. Mereka menuruni bukit curam, melewati akar-akar besar yang menonjol keluar dari tanah, melompati aliran sungai kecil yang licin. Nafas Doni kian berat. Namun pikirannya tak boleh lengah. Jarak mereka kini hanya sekitar 50 meter dari pemburu yang terus mengejar. Nafas berat lelaki itu membaur dengan suara gemericik hujan. Dia mengenakan sepatu bot khusus, membuat langkahnya tetap stabil di tanah becek. Kau tidak akan bisa kabur, bocah kampung. Serahkan perempuan itu, dan aku biarkan kau hidup. Teriaknya dengan suara menggelegar. Doni menguatkan genggaman pada punggung Naila, tak menjawab sepatah kata pun. Ia menatap ke depan, berusaha mencari jalur alternatif. Dari kejauhan, ia melihat celah di antara tebing bebatuan yang tampak seperti mulut sungai kering. Itu satu-satunya jalan, gumamnya. Namun medan menuju celah itu bukan main sulitnya. Banyak pohon tumbang yang menghalangi, tanah miring yang licin bagai lumpur sabun. Doni melompati batang pohon besar, namun kakinya terpeleset, hampir saja terjerembab. Dengan segenap tenaga, ia menahan tubuhnya agar Naila tidak terjatuh. Pegangan, jangan lepas. Desis Doni dengan suara tercekat. Suara tembakan mendadak meletus dari belakang. Peluru menancap di pohon tepat 1 meter di samping kepala Doni. Suara desingan peluru menembus malam membuat bulu kuduk berdiri. Pemburu itu kini menembak tanpa peringatan. Tujuannya jelas, bukan menangkap, melainkan menghabisi. Doni berbelok tajam ke arah sungai kering itu. Bebatuan licin membuat pijakan sulit. Di sisi kiri, jurang curam menganga, menunggu siapa saja yang terpeleset untuk menjemput ajal. Angin bertiup kencang. Kabut menebal. Jarak pandang semakin pendek. Namun keajaiban datang. Dari sela-sela kabut, Doni melihat sebuah lubang gua kecil di bawah batu besar. Cukup untuk sembunyi sementara. Ia berlari ke arah gua itu, mengendap cepat. Saat suara langkah pemburu mendekat, Doni sudah berhasil masuk ke dalam lubang sempit itu bersama Naila. Napas mereka tercekat, menahan suara sekuat tenaga. Suara langkah pemburu berhenti tepat di depan batu besar yang menutupi lubang gua tempat mereka bersembunyi. Hanya ada dinding batu tipis yang memisahkan mereka dari kematian. Doni memejamkan mata. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Naila memegang erat bajunya. Hanya suara degup jantung mereka yang terasa bergemuruh di dalam keheningan mencekam itu. Pemburu itu berdiri beberapa detik di depan batu, seperti merasakan kejanggalan, sebelum akhirnya berkata lirih. Kau pintar bocah, tapi aku akan terus berburu sampai dapat. Lalu suara langkah kakinya perlahan menjauh, menembus kabut malam yang kian tebal. Doni menghela nafas panjang. Namun ia tahu, ini belum selesai. Pemburu itu akan kembali. Dan mereka belum menemukan jalan keluar dari neraka hutan ini. Setelah suara langkah pemburu itu menghilang, Doni dan Naila masih terdiam dalam lubang gua sempit, menahan napas dalam gelap. Suara hujan yang kian reda perlahan menjadi satu-satunya pengantar keheningan yang mencekam. Hawa lembab dan pengap memenuhi rongga kecil tempat mereka bersembunyi. Naila berbisik lirih di telinga Doni. Aku takut Doni. Aku juga, jawab Doni pelan. Tapi kita belum mati. Selama kita masih hidup, kita harus terus bergerak. Ia mengelus pelan kepala Naila, mencoba menenangkan. Namun pikirannya terus berpacu. Pemburu itu jelas bukan orang biasa. Ia terlatih, mengenal medan, dan memiliki misi jelas, membunuh. Aku harus pikirkan jalan keluar lain, bisik Doni pada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, Doni mengintip keluar. Kabut tebal masih menyelimuti hutan. Jarak pandang hanya sekitar 5 meter. Suara binatang malam kembali terdengar samar, memberi tanda bahwa ancaman pemburu mungkin sudah benar-benar menjauh untuk sementara. Sekarang kesempatan kita, bisik Doni. Aku tahu ada jalur rahasia di balik tebing ini. Tapi kita harus menyeberangi sungai kering yang curam. Kau sanggup? Naila mengangguk pelan. Meski tubuhnya masih lemah, ketakutannya lebih besar daripada rasa sakit di kaki.
Aku akan berusaha. Aku percaya padamu, Doni. Dengan cepat, Doni menyiapkan tandu darurat dari selimut kain dan ranting yang sebelumnya ia bawa. Ia mengikatnya kuat, menempatkan Naila dengan posisi aman. Kemudian ia mulai menyeret tandu itu menuruni lereng curam menuju arah sungai kering. Jalanan setapak yang mereka tempuh bukan lagi jalan manusia. Akar pohon mencuat dari tanah, menjerat kaki, licin oleh lumut basah. Semak belukar berduri menghalangi di setiap langkah. Beberapa kali Doni tergelincir, hampir saja jatuh bersama tandunya. Allah, kuatkan aku. Lirih Doni sambil menguatkan genggaman pada tali tandu. Angin malam mulai berembus kencang, membawa suara burung pemangsa yang menjerit di kejauhan. Tiba-tiba suara retakan tanah terdengar di depan mereka. Doni menghentikan langkah. Sepotong lereng kecil runtuh ke dasar sungai kering di bawah. Tanahnya rapuh, bisiknya pelan. Ia menatap ke bawah. Jarak antara tebing tempat mereka berdiri dengan dasar sungai kering sekitar 3 meter. Terlalu curam untuk menuruni dengan tandu. Ia menatap sekeliling, mencari jalan. Matanya menangkap akar pohon besar yang menjuntai dari sisi tebing. Aku akan coba ikatkan tandu ke akar itu. Perlahan-lahan kita turunkan ke bawah. Naila menatap dengan cemas. Jika akar itu putus, Doni menatapnya dalam-dalam. Kalau kita tetap di sini, dia akan menemukan kita lagi. Kita tidak punya pilihan. Ia mulai mengikat tali tandu pada akar pohon besar itu. Perlahan-lahan, dengan seluruh kekuatan sisa, ia menurunkan tandu ke bawah. Tubuh Naila berayun perlahan di udara. Akar pohon itu bergoyang, mengeluarkan suara berderak yang membuat jantung mereka seakan berhenti. Sedikit lagi, bisik Doni. Akhirnya, tandu Naila mendarat dengan aman di dasar sungai kering. Doni menghela napas lega, lalu perlahan menuruni tebing, berpegangan pada akar licin itu. Saat kaki Doni menyentuh dasar sungai, suara letupan pelan terdengar dari atas. Braak! Sebagian akar besar patah tepat di belakangnya, menghantam tanah dengan keras. Seandainya Doni sedikit terlambat, mungkin tubuhnya sudah tertindih akar berat itu. Allah, nyawa kita dipermainkan di sini, gumamnya dengan napas memburu. Mereka kini berada di dasar sungai kering yang sempit, diapit tebing batu tinggi. Aliran air kecil mengalir di tengah, menciptakan suara gemericik yang menenangkan di antara teror. Doni menatap ke depan, melihat sebuah lorong sempit yang memanjang seperti terowongan alami. Kalau kita ikuti sungai kering ini, mungkin bisa tembus ke kaki gunung, ucap Doni yakin. Tapi di lorong seperti ini, suara kita bisa terdengar jauh. Dia mungkin masih mengintai dari kejauhan. Naila memegang tangan Doni erat-erat. Aku percaya padamu. Mereka melanjutkan perjalanan, menelusuri lorong batu itu perlahan. Suara deras air kecil menemani langkah mereka. Namun baru 100 meter berjalan, suara aneh kembali terdengar dari belakang. Suara seretan logam, suara langkah berat, dan suara nafas kasar yang tak asing lagi. Pemburu bayaran itu kembali menemukan jejak mereka. Dari balik gelap, suara beratnya bergema, penuh kesabaran yang menakutkan. Kau pikir sungai kering ini menyelamatkanmu, bocah? Hutan ini milikku. Aku hafal setiap lorong kematian di tempat ini. Doni menoleh cepat. Bayangan hitam lelaki itu tampak samar di ujung lorong. Ia membawa senter di tangan kanan, sementara tangan kirinya menggenggam pistol. Naila menarik nafas tajam. Wajahnya pucat pasi. Lari. Naila. Kita harus percepat langkah, bisik Doni. Namun jalan di depan semakin sempit. Lorong batu mengecil. Cukup untuk satu orang lewat. Jalur mereka terjebak di tengah dinding batu yang licin dan basah. Pemburu itu tertawa pelan. Tidak ada tempat lari. Habis sudah kalian. Doni menoleh. Napasnya bergetar. Ia kini dihadapkan pada pilihan paling gila dalam hidupnya. Tetap maju di lorong sempit dengan risiko terjebak. Atau berbalik dan menghadapi pemburu yang siap membunuh kapan saja. Lorong kematian itu kini menjadi penentu takdir mereka. Doni menggertakkan giginya. Lorong ini sempit, licin,
dan pengap. Langkah mundur adalah kematian, namun maju juga berarti pertaruhan. Suara gemericik air kecil tak lagi menenangkan, justru menambah kecamuk di pikirannya. Suara pemburu bayaran yang terus menapak perlahan dari belakang seperti kematian yang mengendap sabar. Naila gemetar. Doni, dia mendekat. Doni menunduk, menatap lorong sempit yang hanya cukup untuk tubuhnya menyelinap perlahan. Kau kuat bertahan, Naila? Aku sanggup, bisik Naila sambil menahan tangis. Tanpa banyak bicara, Doni mulai mendorong tandu Naila perlahan menembus celah batuan sempit itu. Suara gesekan tandu dengan dinding batu menimbulkan bunyi berderit yang menyayat telinga. Setiap bunyi seakan menjadi petunjuk bagi si pemburu di belakang mereka. Dari ujung lorong, suara pemburu kembali terdengar, kini lebih dekat. Kau pikir aku tak terbiasa mengejar buruan di gua sempit seperti ini? Aku dibayar untuk mengakhiri hidup kalian. Suara pistolnya berdecit, siap menembakkan peluru kapan saja. Doni tak menjawab. Pikirannya fokus mendorong tandu agar Naila segera melewati celah batu. Batuan basah membuat tandu sesekali macet, memaksa Doni mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik dan mendorong sambil tetap menjaga keseimbangan agar tak menimpa tubuh Naila yang ringkih. Sedikit lagi, gumam Doni dalam hati. Tiba-tiba, suara desingan peluru menembus lorong. Peluru pertama memantul di dinding batu hanya beberapa sentimeter dari kepala Doni. Pantulannya menimbulkan percikan kecil di dinding batu basah. Doni refleks merunduk. Naila menjerit kecil. Allah, dia menembak. Doni mendesak lebih cepat, memaksa tandu bergerak meski tubuhnya tersayat batu-batu tajam di sisi lorong. Darah mulai merembes dari lengan dan pahanya. Namun rasa sakit itu tak ada artinya dibanding rasa takut yang menghantam pikirannya. Kau tak akan bisa kabur, teriak pemburu dari belakang. Suaranya menggema panjang, menampar dinding batu yang sempit. Doni menggeram. Jangan banyak omong. Ia menggenggam batu besar yang menghalangi bagian ujung tandu. Dengan tenaga sisa, batu itu ia tendang sekuatnya, membuat tandu akhirnya lolos dari celah paling sempit. Mereka kini tiba di ujung lorong, menemukan sebuah ruang lebih lebar, seperti ruangan gua terbuka. Dari situ, ada dua jalur bercabang, ke kiri menanjak, ke kanan menurun tajam. Doni menatap cepat. Ia tahu jalur kanan akan menuju ke sungai bawah tanah. Berisiko besar. Arus sungai itu bisa menenggelamkan mereka jika salah langkah. Tapi jalur ke kiri, jalur itu menuju ke arah tim penyelamat yang mungkin mulai melakukan pencarian sejak badai reda. Pilihan kita tinggal dua, bisik Doni. Kalau tetap di sini, dia akan menembak kita seperti tikus. Naila menatap ke arah kanan yang gelap gulita. Suara gemuruh air terdengar jelas. Aku percaya padamu, Doni. Ucap Naila dengan mata berkaca-kaca. Doni menatap langit-langit gua yang basah, memanjatkan doa dalam hati. Allah, beri aku kekuatan. Doni memilih jalur kiri. Ia mengangkat kembali tandu Naila di punggungnya, berlari kecil menapaki jalan menanjak, menembus kabut tipis yang mulai menyusup ke dalam gua. Suara pemburu kini semakin dekat. Langkahnya cepat, kasar, dan penuh keyakinan. Tiba-tiba suara tembakan kembali meletus. Peluru kali ini mengenai bahu Doni. Darah hangat mengucur deras. Tubuh Doni limbung, namun tetap memaksa kakinya melangkah. Jangan berhenti, jangan berhenti. Gumamnya lirih sambil menggigit bibir menahan perih. Naila berteriak lirih. Doni, bahumu berdarah. Tidak apa-apa, selama masih bisa berdiri, aku akan terus bawa kau keluar dari sini. Dari belakang, suara pemburu kembali terdengar. Kali ini disertai tawa dingin yang menusuk. Kau pikir tenaga sekelasmu bisa mengalahkan peluru? Aku hanya butuh satu tembakan lagi. Doni merapatkan tubuhnya ke dinding lorong menanjak, mencari celah untuk menghindari tembakan berikutnya. Ia menatap ke depan. Samar-samar, cahaya dari celah tebing tampak menembus dari ujung lorong, menandakan pintu keluar menuju hutan terbuka sudah dekat. Sedikit lagi, bisiknya dengan nafas tersengal. Tiba-tiba, suara lain muncul dari luar lorong. Halo!
Ada orang di sini? Regu penyelamat. Suara itu menggema dari kejauhan. Suara manusia. Suara harapan. Suara penyelamat. Naila menatap Doni dengan air mata tumpah. Doni, itu tim pencari. Doni berteriak sekuat tenaga. Di sini. Tolong kami. Suara langkah dari luar mulai berlari mendekat. Bergerak cepat. Seruan tim penyelamat bergema. Dari belakang, si pemburu panik. Suara orang-orang lain kini mengancam rencananya. Ia mempercepat langkah, menodongkan pistol ke arah punggung Doni. Mati saja kalian, teriaknya. Namun sebelum pelatuk sempat ditekan, suara letusan senjata lain bergema keras dari depan. Tim penyelamat yang dipimpin aparat keamanan berhasil melihat bayangan pemburu di lorong. Tangkap dia hidup-hidup, teriak Komandan Regu. Peluru aparat mengenai bahu pemburu bayaran itu. Tubuhnya terpental, jatuh ke lantai batu, pistolnya terlempar jauh. Doni ambruk berlutut, nafasnya nyaris habis, tubuhnya berlumuran darah. Beberapa orang tim penyelamat langsung berlari menolongnya dan Naila. Tangan-tangan kuat menarik Tandu keluar dari lorong kematian itu. Kau aman, anak muda. Sekarang giliran kami yang urus dia. Teriak aparat sambil memborgol si pemburu yang kini tak berdaya. Doni menatap langit malam dari balik celah gua. Akhirnya melihat bintang pertama setelah hari-hari panjang di neraka hutan Salak. Napasnya lega. Naila memegang erat tangannya. Menangis tanpa suara. Di matanya hanya ada satu kalimat. Kau penyelamatku. Namun di balik penyelamatan itu, rahasia besar keluarga Naila belum sepenuhnya usai. 3 hari berlalu sejak mereka diselamatkan dari neraka hutan Gunung Salak. Doni kini dirawat di rumah sakit militer dengan pengawasan ketat. Luka tembak di bahunya sudah dijahit rapi, meski rasa perihnya masih membakar. Naila pun dirawat di ruangan berbeda. Tubuhnya perlahan pulih, namun pikirannya belum sepenuhnya tenang. Pagi itu, Doni terbangun dari tidurnya yang lelah. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Pintu kamarnya terbuka. Naila berdiri di sana, didorong kursi roda oleh suster. Wajahnya masih pucat, namun matanya kini jauh lebih tajam. Selamat pagi, pahlawanku, ucap Naila dengan senyum lembut. Doni tersenyum kaku. Aku bukan pahlawan, hanya orang biasa yang kebetulan lewat. Naila menggeleng pelan. Jika bukan karena keberanianmu, aku mungkin sudah jadi mayat di dasar jurang itu. Suasana hening sejenak. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Naila melanjutkan, kali ini dengan suara bergetar, menahan emosi. Aku ingin jujur padamu, Doni. Semuanya tidak sesederhana yang kau kira. Doni menatap mata Naila dalam-dalam. Ia tahu, apapun yang akan keluar dari mulut gadis ini, pasti akan membuka lembaran kelam yang selama ini tersembunyi. Naila menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita. Ayahku, Kusuma Wijaya, pemilik seluruh imperium bisnis Nusantara itu, kini sedang sekarat di rumah sakit Singapura. Hampir semua kekuasaan kini diatur oleh Dewan Direksi keluarga besar kami. Pamanku, tanteku, sepupu-sepupuku semua haus kekuasaan. Naila mengepalkan tangan. Sejak ayah jatuh sakit, mereka semua saling bersekongkol merebut saham perusahaan. Posisiku sebagai ahli waris utama membuat mereka gelisah. Aku dianggap penghalang. Satu-satunya cara menyingkirkan penghalang adalah membuatku hilang. Doni terdiam, pikirannya berpacu cepat. Naila menunduk, suaranya bergetar. Aku dijebak dalam skenario kecelakaan itu. Mereka sengaja mempekerjakan pembunuh bayaran untuk memastikan aku mati. Dan lebih parahnya orang yang memimpin semua ini adalah paman kandungku sendiri. Air mata Naila mulai menetes. Pamanku, Anton Wijaya. Dia yang menyuruh orang itu menunggu di jalur Gunung Salak. Dia tahu rute rahasiaku ke Villa Puncak. Semuanya sudah direncanakan. Doni mengepalkan tangan di atas selimut. Tapi, kenapa kau malah pergi sendiri? Kenapa tak minta pengawalan? Naila tersenyum getir. Karena pengawal-pengawalku juga dibeli oleh mereka. Aku tak percaya siapapun.
Hanya sopir kepercayaanku yang ikut waktu itu. Tapi mobil pengawal yang mengikuti di belakang justru menjadi mobil pembunuh yang mendorong kami ke jurang. Doni menahan nafas. Hatinya terasa mencekam. Dunia yang selama ini ia lihat di televisi, ternyata begitu gelap di balik gemerlapnya. Naila kembali menatap Doni. Kau orang pertama dalam hidupku yang menolong tanpa menuntut imbalan. Bahkan saat kita sama-sama hampir mati. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Seorang pria tua dengan jas resmi memasuki ruangan. Sosoknya tinggi, berwibawa, dengan sorot mata dingin. Aku harap aku tidak mengganggu, ucap pria itu datar. Naila mendadak kaku. Wajahnya menegang. Doni merasakan perubahan atmosfer di ruangan itu. Paman Anton, bisik Naila, nyaris tak terdengar. Anton Wijaya berjalan pelan, mendekat keranjang Doni. Sorot matanya mengukur Doni dari kepala hingga kaki. Ia lalu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan menusuk. Jadi, kau Doni, bocah kampung yang membuat rencanaku berantakan. Doni menatap tajam, namun tak menjawab. Anton melirik Naila sekilas. Keponakanku ini selalu keras kepala. Membuatku harus melakukan banyak hal yang seharusnya tak perlu dilakukan. Naila bergetar, mencoba menahan amarah. Kau berusaha membunuhku, Paman. Anton mendesah pelan. Aku hanya ingin menstabilkan perusahaan. Dunia bisnis bukan tempat untuk anak manja seperti dirimu. Kadang pengorbanan dibutuhkan untuk kemajuan keluarga. Suara Naila meninggi. Pengorbanan? Membunuhku kau sebut pengorbanan. Anton tersenyum tipis. Sayangnya, rencanaku gagal. Dan kini aku harus berurusan dengan media, polisi, dan penyelidikan saham perusahaan. Sungguh merepotkan. Ia berbalik menatap Doni. Tapi semua bisa kembali seperti semula jika kau, anak kampung, mau diam. Jangan bicarakan apapun soal kejadian ini ke publik. Aku bisa memberimu kompensasi besar. Uang, rumah, fasilitas apapun. Ruangan itu membeku. Doni menatap pria itu dengan sorot mata tajam. Suara hatinya bergemuruh. Marah, sekaligus jijik. Perlahan Doni menjawab dengan suara serak menahan amarah. Aku tidak jual suara. Aku tidak bisa dibeli, Pak Anton. Anton menyipitkan mata. Kau pikir keberanianmu berarti di dunia ini? Sekali jentik, hidupmu bisa kuhancurkan, nak. Naila menatap pamannya dengan air mata meluap. Kau sudah cukup menghancurkan banyak hidup, Paman. Tapi tidak lagi. Doni menambahkan, nadanya dingin. Kau salah datang tempat. Aku bukan bagian dari permainan kotor keluarga kalian. Anton menahan nafas. Kau akan menyesal. Tanpa berkata lagi, Anton melangkah keluar ruangan dengan tatapan penuh ancaman. Langkah kakinya menggema menekan psikis mereka berdua. Setelah pintu menutup, Doni menarik napas panjang. Permainan belum selesai. Naila mengangguk. Air matanya mengalir lagi. Ini baru permulaan, Doni. Permulaan perang dalam keluargaku. Dan di luar gedung rumah sakit, mata-mata Anton sudah mulai mengintai gerak mereka. Malam turun perlahan di atas kota. Lampu-lampu rumah sakit militer itu berpendar tenang dari kejauhan, seakan segalanya baik-baik saja. Tapi di balik dinding tebal, badai gelap sedang bergerak diam-diam. Doni duduk di kursi dekat jendela kamarnya, menatap keluar ke arah parkiran rumah sakit yang mulai sepi. Di balik kabut samar, ia melihat dua mobil hitam berhenti cukup lama sejak sore. Pria-pria berbadan besar mondar-mandir di sekitar mobil itu. Wajah mereka dingin, ekspresinya kaku. Tak perlu jadi orang pintar untuk memahami maksud kehadiran mereka. Naila yang kini tidur di ruang sebelah juga berada dalam pengawasan ketat. Namun Doni tahu, sekencang apapun pengamanan rumah sakit, jika pihak lawan punya kekuasaan besar, semua sistem bisa ditembus. Pintu kamarnya perlahan diketuk. Masuk seorang pria parubaya berseragam coklat dengan lambang bintang di pundaknya. Komandan polisi militer yang sejak awal menangani kasus ini. Pak Komandan, sapa Doni pelan.
Komandan itu mengangguk singkat. Kami sudah tahu siapa di balik percobaan pembunuhan ini. Bukti awal cukup kuat untuk menahan Anton Wijaya. Namun kekuatan hukum dan kekuatan uang kadang berjalan di dua jalur berbeda, nak. Doni mengangguk paham. Aku juga melihat orang-orangnya mulai mengepung rumah sakit ini. Komandan itu menatap tajam. Kau sadar situasimu. Mereka tahu, selama kau hidup dan bicara, posisi Anton Wijaya makin terjepit. Target mereka sekarang bukan hanya Naila. Kau juga. Sejenak hening. Hanya suara pendingin ruangan yang bergemuruh pelan. Kami sudah menyiapkan rencana pengamanan alternatif. Lanjut komandan itu. Tapi tetap berisiko. Satu-satunya cara efektif adalah memindahkan kalian dari sini secara diam-diam, sebelum mereka bergerak lebih dalam. Pemindahan. Doni menatap heran. Ya, sebelum mereka bertindak lebih brutal. Kami tak bisa percaya pada keamanan rumah sakit ini sepenuhnya. Besok dini hari, tim kecil kami akan membawa kalian ke Cafe House rahasia. Sampai investigasi resmi selesai. Doni mengangguk. Hatinya berdegup. Rencana ini membuat situasi semakin nyata. Ini bukan lagi sekadar cerita kecelakaan di hutan. Ini sudah masuk ke dalam skenario permainan hidup mati. Setelah pembicaraan itu, malah menjadi lebih panjang bagi Doni. Matanya terus mengamati setiap sudut luar jendela. Bayangan hitam di dekat mobil tadi masih berdiri. Dua pria kini merokok sambil sesekali berbincang dengan ponsel. Tengah malam, Doni terkejut ketika suara ketukan cepat terdengar di pintunya. Kali ini bukan komandan, melainkan Naila, didorong oleh suster dengan wajah cemas. Aku tak bisa tidur, lirih Naila. Aku merasa mereka akan segera bergerak. Doni segera menguncikan pintu. Ia menarik kursi dekat ranjang, memosisikan diri di antara pintu dan Naila. Sebentar lagi tim penyelamat akan datang. Kita tunggu saja. Tapi firasat buruk mulai menjalari tulang punggungnya. Seperti ada hawa dingin menekan batinnya. Dan benar saja, tak lama setelahnya, terdengar bunyi berisik di lorong koridor rumah sakit. Suara langkah sepatu bot, pelan tapi berat. Doni meraih tongkat besi penyangga infus yang berdiri di samping ranjang. Satu-satunya senjata seadanya malam itu. Pintu lorong diketuk keras. Ini regu keamanan. Pemeriksaan malam. Suara itu aneh. Bukan suara petugas rumah sakit yang biasa ia dengar. Naila menggenggam tangan Doni erat-erat. Tubuhnya gemetar. Mereka sudah masuk. Tetap tenang, bisik Doni lirih. Suara di balik pintu makin keras. Buka pintu. Pemeriksaan rutin. Doni menahan nafas. Ia tahu, membuka pintu berarti membuka jalan kematian. Suara langkah semakin banyak. Minimal ada 4 orang di balik pintu. Sangat jelas bukan sekadar patroli biasa. Detik berikutnya, suara letusan senapan kejut terdengar memecah kunci pintu. Daun pintu mengayun terbuka paksa. 4 pria bertubuh besar dengan pakaian hitam langsung menyergap masuk. Wajah mereka tertutup masker. Doni langsung mengayunkan tongkat besi ke kepala pria pertama. Suara dentuman besi dan kepala membentur pintu membuat pria itu roboh seketika. Pria kedua menyerang dengan cepat. Namun Doni menahan dengan ayunan keras ke perut lawan. 2 detik penuh adrenalin. Pria ketiga berhasil menahan Doni, mencoba membantingnya. Pergelutan sengit terjadi di lantai. Sementara itu, pria keempat bergerak menuju Naila dengan jarum suntik di tangannya. Jangan sentuh dia, teriak Doni sambil berusaha melepaskan cekikan dari belakang. Dalam kekacauan itu, suara letusan pistol mendadak bergema keras. Jangan bergerak. Polisi militer. Tim penyelamat datang tepat waktu. Peluru mereka mengenai kaki pria keempat. Sisanya langsung dibekuk dalam hitungan detik. Doni tergeletak kelelahan di lantai. Tubuhnya memar di beberapa bagian. Naila menjerit sambil menangis. Namun kini perlahan merasa lega melihat aparat berpakaian lengkap menyergap semua penyerang. Komandan polisi militer masuk sambil mengacungkan senjata. Tepat waktu, ucapnya tegas. Kalian selamat untuk malam ini. Doni terengah-engah. Allah,
Ini benar-benar gila. Naila menghapus air matanya. Ini bukan lagi soal bisnis. Doni, mereka sudah menjadikannya soal hidup dan mati. Komandan memberi isyarat cepat. Waktu kita tinggal sedikit. Kita pindah malam ini juga. Ini sudah bukan lagi operasi pengamanan. Ini penyelamatan. Dalam hitungan menit, mereka dibawa keluar lewat lorong bawah tanah rumah sakit. Sementara di permukaan, pasukan tambahan mulai mengepung gedung. Namun langkah mereka sudah lebih cepat. Perang besar antar keluarga bisnis ini baru saja dimulai. Dan Doni, pemuda desa biasa, kini terseret ke dalam pusaran konspirasi yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Pagi yang dingin menyelimuti sebuah villa megah di pinggiran Jakarta. Bangunan berarsitektur kolonial itu berdiri angkuh di atas bukit, menghadap hamparan kota yang masih berselimut kabut. Di dalam ruang rapat utamanya, puluhan orang berseragam rapi duduk mengelilingi meja panjang marmer hitam. Para direktur, pemegang saham, pengacara, serta anggota keluarga besar Kusuma Group berkumpul. Di ujung meja, duduk Anton Wijaya dengan wajah penuh percaya diri. Ruang ini sedang bersiap menandatangani keputusan penting, pengalihan penuh kepemilikan saham perusahaan kepada Anton, dengan alasan utama pewaris sah, Naila, hilang dan diduga tewas. Pengacara keluarga membuka berkas-berkas tebal. Sesuai klausul darurat dalam wasiat almarhum Ayahanda Kusuma Wijaya, jika pewaris utama tidak ditemukan dalam waktu lebih dari 1 minggu sejak hilang, hak pewarisan otomatis dialihkan kepada wakil keluarga tertua, yaitu Bapak Anton Wijaya. Para direktur saling pandang. Beberapa dari mereka diam dalam tekanan. Sebagian lagi, justru ikut mengangguk patuh. Baik, ucap Anton dengan suara dingin. Mari kita selesaikan semua ini agar perusahaan tetap stabil. Semua sudah sepakat. Tangan-tangan mulai mengarah ke dokumen persetujuan. Namun sebelum pena pertama menyentuh kertas, suara ketukan pintu yang keras menggema, memecahkan suasana. Tok, tok, tok. Semua kepala menoleh. 2 aparat polisi militer berseragam lengkap memasuki ruangan. Di belakang mereka, Naila muncul dengan kursi rodanya. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam menusuk. Di sampingnya, berdiri Doni, tubuhnya masih penuh perban, namun wajahnya tenang. Berhenti. Suara Naila lantang. Tanda tangan kalian batal. Aku masih hidup. Ruangan itu membeku. Beberapa orang menarik nafas keras. Sebagian wajah pucat seketika. Anton perlahan berdiri, namun wajahnya mencoba tetap tenang. Naila, keponakanku. Sungguh melegakan kau masih hidup. Ini kabar baik. Naila menatap tajam ke arah pamannya. Aku tidak datang untuk bermain drama. Paman, aku datang membawa semua bukti percobaan pembunuhanmu. Pengacara keluarga panik. Naila, ini ruang legal. Kau tidak bisa sembarangan menuduh. Naila membuka map dokumen dari pangkuannya. Ia menyerahkannya kepada aparat polisi militer. Ini rekaman pembicaraan antara Paman Anton dan pembunuh bayaran yang menyerangku di hutan Salak. Rekaman panggilan satelit. Disita dari ponsel si pembunuh saat ditangkap aparat. Komandan polisi menambahkan, kami juga telah mengamankan 2 orang pengawal pribadi Anton yang ikut merencanakan sabotase rem mobil milik Naila. Mereka sudah mengaku. Wajah Anton mulai memucat. Napasnya tak lagi setenang tadi. Suasana ruang rapat berubah mencekam. Para direktur berbisik-bisik panik. Naila melanjutkan. Suaranya bergetar menahan emosi. Paman bukan hanya mencoba membunuhku. Paman mengkhianati wasiat ayah. Paman nyaris menghancurkan seluruh kehormatan keluarga. Anton akhirnya berdiri keras. Semua itu fitnah. Semua orang bisa saja dipaksa mengaku. Bukti rekaman bisa direkayasa. Doni yang sejak tadi diam, maju 1 langkah. Suaranya tegas, nyaris dingin. Aku saksi hidup dari semua itu. Aku melihat bagaimana kau kirim pembunuh ke tengah hutan untuk mengejar kami. Aku melihat pembunuh itu menodongkan pistol ke kepala Naila. Dan aku, orang kampung yang paman hina, jadi saksi mata yang akan bersumpah di pengadilan. Wajah Anton semakin merah padam.
Suaranya meninggi. Kau bocah kampungan. Siapa kau berani melawan keluargaku? Naila balas menatap tajam. Dia penyelamatku. Dan kau, Paman, akan menjadi aib terbesar keluarga ini. Komandan polisi memberi isyarat pada anggotanya. Bawa Anton Wijaya ke markas. Semua penyidikan resmi dimulai hari ini. Petugas memborgol tangan Anton. Pria itu masih sempat berteriak saat digiring keluar ruangan. Kalian akan menyesal. Permainan ini belum selesai. Suara pintu tertutup keras. Ruangan rapat yang sebelumnya penuh ketegangan kini hening. Semua mata kini beralih memandang Naila dengan campuran rasa kagum dan gentar. Salah satu direktur senior memberanikan diri bicara. Nona Naila, kami mohon maaf atas semua ini. Kami tidak tahu sejauh itu rencana Anton. Naila mengangguk pelan. Mulai hari ini, kita jalankan kembali perusahaan sesuai amanah ayahku. Tidak ada lagi pengkhianatan. Perlahan, ketegangan ruangan mencair. Beberapa pengurus berdiri menghampiri Naila, menyalami dengan penuh hormat. Di sisi lain ruangan, Doni berdiri menatap semua peristiwa itu dengan hati campur aduk. Ia, pemuda desa sederhana, yang tadinya hanya berniat mencari hasil hutan, kini berdiri di pusat-pusaran kekuasaan para konglomerat. Naila melirik ke arahnya. Kau ikut aku ke rumah besar nanti. Aku butuh orang jujur yang bisa aku percaya. Doni menatap heran. Aku bukan siapa-siapa di dunia kalian. Naila tersenyum tipis. Kau penyelamat nyawaku. Itu lebih berharga daripada semua gelar. Mulai hari ini, kita bukan sekadar penyelamat dan korban. Kau adalah keluargaku, Doni. Angin sejuk berembus lembut menembus jendela ruang rapat megah itu. Untuk pertama kalinya, babak baru dalam hidup mereka dimulai. Namun dalam bayang-bayang kota yang gemerlap, masih banyak orang dari lingkaran Anton yang belum puas. Mata-mata kekuasaan masih terus mengintai. Beberapa minggu telah berlalu sejak penangkapan Anton Wijaya. Media nasional geger memberitakan skandal keluarga Kusuma Group. Tayangan wajah Naila dan Doni menghiasi setiap halaman berita. Masyarakat terpukau dengan keberanian seorang pewaris muda dan pemuda sederhana yang menggagalkan rencana pembunuhan. Namun di balik hingar-bingar pemberitaan, ada bayang-bayang gelap yang mulai bergerak diam-diam. Di sebuah gedung rahasia, jauh dari pusat kota, sekelompok pria paruh baya berkumpul. Wajah-wajah tua dengan setelan jas mahal, rokok berasap tebal, dan tatapan dingin mengisi ruangan. Seorang pria tua berambut putih duduk di kursi utama. Dia adalah Hans Limantara, salah satu rekan bisnis lama mendiang ayah Naila. Dulunya, Hans hanyalah mitra minoritas. Namun ambisinya jauh lebih rakus dibanding siapapun. Anton terlalu gegabah, desis Hans dengan suara dingin. Aku sudah ingatkan berkali-kali. Kekuasaan tidak dimainkan dengan peluru, tapi dengan pengaruh. Pria lain menimpali. Tapi Naila sudah kembali, Hans. Dia sekarang punya simpati publik. Makin sulit kita menyingkirkannya secara kasar. Hans tersenyum samar. Itulah kenapa kita ubah strategi. Kita tidak perlu menghabisi Naila secara fisik. Cukup hancurkan kredibilitasnya. Buat publik percaya dia tidak layak memimpin. Pria berkacamata di sebelahnya ikut menimpali. Dan si bocah kampung itu Doni. Dia penghalang baru. Hans mengangguk pelan. Dia justru kunci baru kita. Anak kampung semacam itu pasti punya banyak celah. Asal digoyang sedikit, kepercayaan Naila padanya bisa hancur. Mereka semua tertawa pelan. Rencana baru mulai disusun. Di sisi lain kota, di rumah besar keluarga Kusuma, Doni tengah duduk di teras belakang rumah megah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari televisi. Udara malam sejuk menembus pohon-pohon besar taman pribadi itu. Namun pikirannya jauh dari kata tenang. Naila mendekat pelan, membawa 2 cangkir teh hangat. Duduklah, Doni. Kau terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini. Doni tersenyum kaku. Aku hanya merasa aneh. Semua ini seperti mimpi. Kemarin aku hanya orang desa yang hidup di kaki gunung. Hari ini,
Aku duduk di taman keluarga terkaya di negeri ini. Naila duduk di sampingnya. Kau layak ada di sini. Aku takut. Naila. Bukan takut pada semua kemewahan ini. Aku takut mereka belum selesai. Aku merasa masih ada orang lain yang mengatur dari belakang layar. Anton mungkin hanya pion. Naila menatap Doni dalam-dalam. Sorot matanya mencerminkan kecemasan yang sama. Aku juga merasakan itu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Dan aku tidak percaya semua dewan direksi ini bersih sepenuhnya. Suasana hening sejenak. Angin mengibaskan rambut panjang Naila. Makanya aku butuh kau di sisiku. Doni, lanjut Naila. Bukan sekadar penyelamat, tapi penjaga kejujuran di tengah dunia kotor ini. Doni menatap wajah Naila, sedikit kikuk. Aku akan lakukan yang bisa aku lakukan. Tapi, bagaimana caranya aku menghadapi orang-orang licik itu? Mereka terbiasa main politik. Aku tidak. Naila tersenyum samar. Kejujuranmu justru senjata yang paling menakutkan bagi mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Pengawal pribadi Naila muncul dengan raut wajah tegang. Nona, Tuan Hans Limantara mengajukan pertemuan mendadak. Dia membawa beberapa perwakilan investor asing. Mereka ingin bicara langsung soal restrukturisasi dewan. Naila mengernyit. Malam begini. Ya, Nona. Mereka bersikeras. Katanya sangat mendesak. Naila dan Doni saling tatap. Permainan dimulai lagi. Bisik Naila lirih. Aku ikut. Ucap Doni tegas. Naila mengangguk. Kau selalu di sisiku, Doni. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di ruang pertemuan utama. Di sana, Hans Limantara duduk santai, dikelilingi 5 orang asing bersetelan mewah. Senyum tipisnya menyambut kedatangan Naila. Senang sekali bisa bertemu lagi, Naila. Dan tentu saja penyelamat barumu, Doni. Ucap Hans dengan nada sinis. Naila menatap tajam. Langsung saja, Hans. Aku tahu kau tak pernah datang hanya untuk basa-basi. Hans menyilangkan jari-jarinya. Aku mewakili mayoritas investor baru yang mengkhawatirkan kondisi perusahaan. Semua ini, terlalu banyak drama publik, terlalu banyak risiko politik. Mereka ingin pemimpin yang lebih stabil. Dan kau menganggap aku tidak stabil. Nada suara Naila meninggi. Hans menghela napas panjang. Bukan begitu. Keponakan kecilku. Tapi rekam jejak traumatismu, insiden penculikanmu, luka fisik dan mental yang kau alami. Mungkin publik melihatmu terlalu rapuh memimpin konglomerasi sebesar ini. Naila mengepal jemarinya. Jangan membungkus kata pengkhianatan dengan kata manis. Hans. Hans tersenyum kecil. Aku hanya bicara demi stabilitas perusahaan. Pria berkacamata dari kelompok Hans tiba-tiba menimpali. Atau mungkin Naila terlalu percaya pada orang luar seperti Doni, yang tak punya latar belakang bisnis, tapi kini ikut campur urusan dewan. Semua mata menatap Doni. Doni tetap menatap balik tanpa gentar. Aku memang bukan orang bisnis. Aku bukan dari dunia kalian. Tapi justru karena aku tidak berasal dari kotoran politik kalian, aku bisa melihat mana yang busuk, mana yang tulus. Hans tersenyum dingin. Terkadang, orang polos paling mudah dimanfaatkan. Doni, berhati-hatilah. Mungkin bahkan Naila sendiri memanfaatkan simpati publik lewat dirimu. Naila berdiri dari kursinya. Suaranya bergetar marah. Cukup, Hans. Jangan bawa fitnah ke ruangan ini. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan yang diwariskan ayahku kepada permainan licik kalian. Hans menatapnya tajam. Jika kau pikir drama ini selesai, kau salah besar, Naila. Kami punya banyak cara. Ini baru permulaan. Doni mengepalkan tinjunya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat seberapa dingin wajah kekuasaan. Setelah malam itu, Doni menyadari, pertarungan mereka kini bukan lagi soal penyelamatan nyawa, melainkan penyelamatan kehormatan, kebenaran, dan harga diri di hadapan kerakusan yang lebih berbahaya dari hutan gunung salak sekalipun. 2 hari setelah pertemuan panas itu,
Suasana kantor pusat Kusuma Group kembali bergolak. Rumor tentang adanya manuver investor asing yang menekan posisi Naila mulai berhembus kencang. Media kembali memanaskan situasi, membentuk opini publik yang mulai goyah. Sebagian besar dewan direksi mulai ragu-ragu berdiri di pihak mana. Di ruang kerja besar milik Naila, Doni berdiri menatap tumpukan dokumen yang terus berdatangan sejak pagi. "Semua ini apa, Naila?" tanya Doni dengan dahi berkerut. Naila menarik napas panjang. Suaranya berat. "Proposal baru dari pihak Hans. Mereka mengajukan restrukturisasi besar-besaran. Mengundang investor asing mengambil sebagian besar saham dengan dalih stabilisasi. Jika aku menolak, mereka ancam menarik modal besar-besaran. Ini pemaksaan," desis Doni. "Mereka perlahan-lahan mencekik dari sisi finansial." Naila mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dan sialnya, sebagian anggota dewan mulai goyah. Mereka takut kehilangan keuntungan pribadi. Doni mengepalkan tinjunya. "Mereka bukan pengusaha. Mereka penjudi rakus." Naila mendekat ke arah Doni. "Dan aku hampir kehilangan semua pegangan kecuali kau, Doni." Doni menatap tajam. "Lawan saja, Naila. Jangan pernah tunduk." "Aku mau lawan." "Tapi mereka tidak hanya bermain di meja rapat, Doni," bisik Naila. Suaranya bergetar. "Tadi malam, rumah lamaku dilempari batu. Ancaman surat kaleng masuk ke ponselku. Dan tadi pagi, sopir lamaku ditemukan babak belur. Mereka mulai menyerang personal." Doni tercekat. "Allah, mereka sudah sejauh itu." Naila menatap Doni dalam-dalam. "Ini bukan sekadar bisnis lagi, Doni. Ini peperangan sistematis." Doni mengepalkan kedua tangannya. Emosinya naik. "Kau tidak sendiri. Selama aku hidup, aku berdiri di sisimu. Kita lawan mereka sampai habis." Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Sekretaris pribadi Naila masuk, membawa sebuah berkas merah tua. "Nona Naila, perwakilan internasional dari grup Hans Limantara sudah menyiapkan kontrak final merger dengan mitra asing. Mereka ingin Anda hadir langsung di ballroom Hotel Grand Excelsior malam ini. Jika Anda tidak hadir, mereka akan menafsirkan sebagai penolakan mutlak. Media juga sudah mereka undang." Naila tercekat. "Media?" "Ya, Nona. Mereka ingin semua sorotan tertuju saat penandatanganan." Doni melangkah cepat. Suaranya meninggi. "Ini jebakan, Naila. Mereka ingin memaksa tanda tangan di bawah tekanan publik." Naila menunduk. "Aku tahu. Tapi kalau aku tidak datang, citra perusahaanku bisa dihancurkan total di hadapan publik global. Semua saham akan anjlok. Semua proyek internasional bisa dibatalkan." Suasana ruangan membeku. Pilihan yang tersedia semuanya berisiko. Doni berjalan mondar-mandir. Pikirannya berpacu. "Kita harus hadapi. Tapi jangan datang sendirian. Kita siapkan permainan balik. Rekam semua yang terjadi. Jebak balik mereka." Naila mengangkat wajahnya. "Kau yakin? Mereka pikir kita hanya bisa bertahan. Saatnya mereka tahu, kita juga bisa menyerang." Naila tersenyum getir. "Baik. Aku akan hadir. Kita hadapi permainan mereka di arena yang mereka pilih." Malam itu, ballroom Hotel Grand Excelsior penuh sesak. Para wartawan, pengamat bisnis, dan investor asing duduk rapi, menanti acara yang mereka anggap sebagai momen bersejarah restrukturisasi Kusuma Group. Di panggung utama, Hans Limantara berdiri percaya diri di samping perwakilan investor asing. Senyum liciknya tak lepas dari wajahnya sejak acara dimulai. "Hadirin sekalian," ucap pembawa acara lantang. "Mari kita sambut pemimpin utama Kusuma Group, Nona Naila Kusuma Wijaya." Lampu sorot menyorot pintu utama ballroom. Naila muncul, mengenakan setelan formal sederhana namun anggun. Di belakangnya, Doni berjalan tegas, membawa koper kecil hitam. Semua mata tertuju. Kamera-kamera berputar liar. Blitz kilat menyala-nyala. Hans menyambut dengan senyum dingin.
Aku sungguh kagum atas keberanianmu hadir, Naila. Naila tak menjawab, hanya tersenyum tipis. Kau pasti tahu, aku tak suka bersembunyi. Acara dimulai. Presentasi demi presentasi berlangsung, memaparkan rencana merger dengan berbagai angka dan janji manis pertumbuhan. Semua berjalan seperti panggung drama yang telah mereka susun rapi. Hingga akhirnya, momen puncak tiba. Sebelum kita lanjut ke penandatanganan resmi, ucap Hans, kami ingin mengajak hadirin menyaksikan tayangan video kesaksian pengamat internasional sebagai penguatan kepercayaan publik. Layar besar di panggung menampilkan rekaman manipulatif yang disusun Hans. Tayangan itu menampilkan narasi seolah Naila tidak stabil secara mental pasca insiden penculikan. Ada potongan gambar rekayasa Naila saat dirawat, dipoles seperti penderita trauma berat. Narasi itu mendiskreditkan Naila sebagai sosok yang tidak layak memimpin konglomerasi besar. Gemuruh bisik-bisik muncul di antara para hadirin. Naila terdiam. Wajahnya menegang. Doni mengepalkan tinju. Matanya memerah. Lihat, hadirin sekalian, lanjut Hans dengan suara manis. Inilah risiko bila kita biarkan perusahaan sebesar ini dipimpin oleh orang yang belum pulih secara psikis. Semua mata menatap Naila. Sebagian mulai ragu, sebagian mulai mencibir. Lalu Doni maju ke mikrofon. Izin saya bicara. Semua hadirin menoleh heran. Hans mendesis pelan. Kau bukan anggota direksi, anak kampung. Doni menatap tajam. Benar, aku bukan bagian dunia kalian. Tapi aku saksi hidup semua kebusukan yang kalian lakukan. Ia membuka koper kecil hitam yang dibawanya. Ini bukti asli rekaman komunikasi Hans Limantara dengan pembunuh bayaran yang dikirim ke hutan Salak. Rekaman aslinya. Dengan sumber penguat dari satelit komunikasi internasional. Seluruh data sudah terverifikasi digital forensik oleh Interpol. Ruangan mendadak riuh. Para media heboh. Para pengamat hukum berbisik cepat. Wartawan saling berebut merekam. Komandan polisi militer yang turut hadir langsung berdiri. Kami sudah menerima salinan resminya. Kasus baru akan dibuka untuk penuntutan internasional. Wajah Hans Limantara berubah pucat. Ia menoleh cepat ke arah investor asing, yang kini mulai berdiskusi panik. Beberapa dari mereka berdiri, merasa dikhianati. Naila melangkah maju, suaranya dingin menusuk. Jadi, permainan siapa yang berakhir, Hans? Hans tak lagi mampu menjawab. Tubuhnya kaku. Semua media kini memutar kamera penuh ke arahnya. Dalam hitungan detik, seluruh panggung megahnya runtuh di depan mata publik dunia. Malam itu, Doni dan Naila duduk berdua di balkon villa keluarga. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip tenang. Semua ini berakhir? Tanya Doni pelan. Naila menatap kosong ke langit. Mungkin permainannya baru saja benar-benar dimulai. Tapi setidaknya, kita berdiri di jalan yang benar. Angin malam berhembus pelan, membelai mereka. Di balik semua badai, sebuah ikatan ketulusan telah menguatkan mereka menghadapi segala gelombang. 2 minggu berlalu sejak drama besar di ballroom Grand Excelsior. Pemberitaan media berbalik mendukung Naila sepenuhnya. Saham Kusuma Group melonjak tajam. Reputasi Naila dipuji sebagai simbol pemimpin muda yang berani melawan mafia korporasi. Sementara itu, Hans Limantara dan jaringan konspirasinya sedang menjalani proses hukum yang panjang. Banyak pihak mengira badai besar itu telah usai. Tapi Doni tidak sepenuhnya percaya. Matanya tetap awas setiap hari. Ada sesuatu yang membuat nalurinya terus berbisik, sesuatu yang belum selesai. Dan firasat itu terbukti malam itu. Sekitar pukul 2 dini hari, di dalam villa megah keluarga Kusuma, sistem keamanan tiba-tiba terganggu. Layar monitor pusat keamanan berkedip, lalu mati sejenak. Suara alarm mendadak berbunyi sebentar, lalu sunyi kembali. Di ruang kamarnya, Doni terbangun oleh ketukan cepat dari pengawal pribadi Naila. Tuan Doni, sistem keamanan disabotas. Kami kehilangan akses kamera utama. Beberapa personil penjaga pintu hilang kontak. Doni langsung melompat dari ranjang. Naila di mana? Masih di kamarnya, Pak.
Kami sudah kunci ruangan dalam mode pengamanan manual. Tapi, kemungkinan penyusup sudah ada di area taman belakang. Doni menghela nafas cepat. Ini bukan serangan sembarangan. Ini terencana. Sistem elektronik villa ini berstandar militer. Hanya orang dalam atau pihak dengan akses penuh yang bisa menembusnya. Siapkan 4 pengawal ke pintu utama. Aku ke kamar Naila. Doni berlari menyusuri lorong panjang villa. Lorong-lorong sepi, cahaya redup, dan keheningan mencekam menyelimuti seluruh bangunan mewah itu. Detak jantungnya berdegup kencang. Di ujung lorong, pintu kamar Naila berdiri kokoh. 2 pengawal berjaga di sana. Doni segera memasuki kamar. Naila duduk di kursi dekat ranjang. Wajahnya pucat, namun tatapannya tetap tenang. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Kau datang, bisik Naila lirih. Tentu saja aku datang, jawab Doni cepat. Naila menatap layar ponselnya yang menunjukkan jaringan komunikasi lumpuh total. Siapapun mereka sudah meretas seluruh sistem komunikasi kita. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari arah taman belakang. 2 pengawal tambahan bersiaga di dalam kamar. Pintu belakang, desis Doni. Mereka masuk dari sisi taman. Di halaman belakang villa, 3 pria bersenjata laras panjang bergerak cepat menembus kebun. Wajah mereka tertutup masker hitam. Mereka bukan sekadar pencuri. Gerakannya terlatih, senyap, dan presisi. Target mereka jelas. Naila, tangkap hidup-hidup. Desis salah satu dari mereka dengan bahasa asing. Atasan kita ingin dia diseret ke luar negeri. Jika gagal, eliminasi. Kembali ke dalam kamar. Doni memberi aba-aba cepat pada para pengawal. Kita hadapi di dalam ruangan. Mereka harus mendobrak pintu kalau mau masuk. Begitu pintu terbuka, kita sergap dari sudut kanan. Semua mengangguk cepat. Peluh dingin menetes dari pelipis mereka. Senjata kejut otomatis pengawal diarahkan ke arah pintu belakang yang kini bergetar pelan. Dan dalam hitungan detik, brak, pintu belakang dihantam keras. Kayu pintu nyaris jebol. Hantaman kedua menyusul. Engsel pintu mulai berderit menahan benturan. Naila menahan napas. Tubuhnya bergetar. Doni berdiri di depannya. Menjadi tameng hidup tanpa ragu. Hantaman ketiga merobohkan pintu sepenuhnya. 3 pria bersenjata melompat masuk dengan kecepatan tinggi. Tapi pengawal Doni sudah bersiaga. Suara letupan senapan kejut memenuhi ruangan. 2 penyusup langsung tersungkur. Tubuh mereka kejang dihajar aliran listrik dari senjata kejut. Namun pria ketiga berhasil menghindar. Berlindung di balik lemari besar. Suasana mencekam. Suara nafas berat saling bersahutan. Pria bertopeng itu kini mengarahkan senapan laras pendeknya ke arah Naila. Serahkan diri, atau mati. Tapi Doni lebih cepat. Ia mengayunkan besi pemecah kaca yang semula ia siapkan, melempar tepat ke arah kepala pria itu. Lemparannya keras dan akurat. Duk! Pria itu roboh. Senjatanya terlepas. Pengawal segera memborgol ketiganya. Nafas Doni memburu. Ia menoleh ke Naila yang kini mulai menangis lega. Tubuhnya masih gemetar, tapi wajahnya bersinar penuh syukur. Kau baik-baik saja? Tanya Doni cepat. Naila mengangguk pelan. Allah Doni, kalau kau tidak datang cepat. Doni menahan emosi, menatap tajam ketiga pria bertopeng yang kini terborgol di lantai. 1 jam kemudian, Komandan Polisi Militer kembali tiba bersama tim forensik. Setelah penyelidikan cepat, fakta mengejutkan terkuak. Ketiga penyusup itu bukan kelompok lama milik Hans, melainkan bagian dari jaringan internasional lama yang diam-diam bekerja sama dengan mitra gelap Anton dan Hans sejak awal. Kami menemukan data transfer dana besar dari akun luar negeri yang menampung dana penculikan ini, ucap komandan. Ini bukan sekadar upaya penghilangan. Ada permainan besar antar korporasi internasional. Mereka ingin menculik Naila dan memindahkan kepemimpinan ke luar negeri. Doni menatap Naila dalam-dalam. Kau benar. Perang ini lebih dalam dari yang kita pikir. Naila menarik napas berat. Kita baru menyentuh permukaan. Doni. Angin malam di luar villa berhembus pelan.
Badai sesungguhnya ternyata baru saja mengintip dari balik bayang-bayang kekuasaan global yang jauh lebih ganas daripada pengkhianatan keluarga sendiri. Pagi berikutnya, setelah semalam dihantam serangan brutal, villa keluarga Kusuma kini dijaga ketat oleh pasukan gabungan militer dan polisi internasional. Semua akses media diblokir total, keamanan ditingkatkan ke level tertinggi. Di ruang kontrol pusat komando sementara, Doni dan Naila duduk berhadapan dengan beberapa petinggi keamanan negara dan pengacara internasional. Di hadapan mereka, terpampang bukti-bukti transaksi keuangan, dokumen rahasia, dan jaringan internasional yang mulai terungkap. Seorang agen Interpol bernama Victor, pria paruh-baya berwajah kaku dengan mata tajam, membuka pembicaraan. Ini jauh lebih dalam dari sekadar perebutan warisan keluarga, Nona Naila, ucap Victor dengan suara berat. Setelah kami menelusuri jejak keuangan dari serangan tadi malam, kami menemukan koneksi ke sebuah organisasi bayangan internasional, The Raven Alliance. Doni mengernyit. Apa itu? Jaringan bisnis gelap multinasional, jawab Victor. Mereka bergerak di balik layar konglomerasi global, mengendalikan saham perusahaan besar di banyak negara, termasuk beberapa mitra asing dari jaringan Hans Limantara. Naila menatap layar yang menampilkan peta jaringan organisasi itu. Jadi, Hans bukan dalang utamanya. Victor mengangguk. Benar, Hans hanya pemain regional. The Raven Alliance yang sesungguhnya mengatur semua skenario, termasuk mencoba mengambil alih perusahaan keluarga Anda, Naila. Doni mengepalkan tangannya. Mereka sudah mencoba membunuh Naila di hutan. Gagal. Lalu mereka pakai permainan merger, fitnah media, dan terakhir penculikan semalam. Victor menatap Doni dalam-dalam. Karena Naila adalah kunci utama saham perusahaan. Kendalikan pewaris, kendalikan perusahaan. Naila menunduk, pikirannya berpacu. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Victor menarik napas panjang. Ada satu cara, namun berisiko sangat tinggi. Kita jebak mereka. Pura-pura kita buka negosiasi baru. Buat mereka merasa kita mulai menyerah. Saat mereka muncul langsung, kita sergap seluruh jaringan operatif lokalnya. Kalau kita bisa menangkap para penghubung regional mereka, kita punya bukti kuat membuka pintu investigasi internasional besar. Artinya, kita harus memancing mereka keluar dari bayang-bayang, bisik Doni. Benar, ucap Victor. Dan taruhannya nyawa kalian. Suasana ruangan membeku. Hanya suara gemerisik alat komunikasi yang terdengar samar. Naila menoleh ke arah Doni. Aku sanggup. Doni, asal kau bersamaku. Doni menatap tajam. Selama aku masih hidup, aku akan terus ada di sisimu. 3 hari kemudian, skenario besar dimulai. Sebuah pertemuan rahasia diatur. Lokasi. Gedung pertemuan bawah tanah milik grup Kusuma di area Pelabuhan Lama. Hanya ada satu pintu masuk utama, akses ketat, dan jaringan pengintai tersembunyi dari tim Interpol serta militer. Para utusan The Raven Alliance datang tepat waktu. 8 pria berbadan besar, dengan 3 pria utama berkebangsaan asing yang memimpin pembicaraan. Wajah mereka kaku, dingin, dan tanpa ekspresi. Naila duduk di meja utama dengan Doni di sampingnya, membuka pembicaraan. Jadi, kalian ingin mengambil semua saham kendali perusahaan kami? Seorang pria asing bernama Arthur, pemimpin utusan itu, menjawab datar. Tidak semua, Nona. Hanya saham mayoritas. Demi keamanan global yang lebih stabil, tentu saja. Naila tersenyum kecil. Lalu setelah itu, kalian kendalikan jalur logistik, energi, keuangan, hingga pertahanan negara kami. Arthur menatapnya tajam. Itu bukan urusan Anda. Anggap saja, perusahaan Anda akan menjadi bagian dari sistem internasional yang lebih besar. Doni tak mampu menahan amarahnya. Kalian bukan menyelamatkan perusahaan. Kalian merampok kedaulatan negara kami lewat permainan korporasi. Arthur hanya tersenyum sinis. Sudahlah, anak muda. Di atas kekuasaan politik, selalu ada kekuasaan uang. Sistem yang tak pernah kalian lihat.
Sistem yang sudah berjalan puluhan tahun. Naila mengetukkan jarinya ke meja. Tatapannya dingin. Kalian terlalu sombong. Arthur mencondongkan tubuhnya. Kau terlalu naif, Naila. Kami bisa saja mengatur kecelakaan lain untukmu. Kapan saja, di mana saja. Tekanan udara di ruangan itu begitu mencekam. Seakan setiap napas adalah pertaruhan. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Mikrofon kecil tersembunyi di jas Doni memberi sinyal kode. Klik. Victor langsung memberi aba-aba melalui frekuensi rahasia. Tim Alpha bergerak. Target utama terkunci. Dalam hitungan detik, dinding-dinding ruangan terbuka. Puluhan pasukan khusus bersenjata lengkap masuk serentak dari setiap sisi tersembunyi. Laser merah dari senjata mereka menyorot tepat ke arah kepala semua utusan The Raven Alliance. Jangan bergerak. Kekacauan singkat terjadi. Beberapa dari mereka mencoba melawan, namun segera dilumpuhkan. Semua senjata disita. Semua perangkat elektronik diamankan. Arthur berdiri kaku. Wajahnya tak lagi sombong. Kini penuh teror. Victor maju ke depan. Menatap dingin. Selamat datang di permainan yang kalian kira kalian kuasai. Naila berdiri perlahan. Matanya berair. Namun suaranya tegas. Selama kami punya keberanian, tak ada kekuatan uang manapun yang bisa merampas kehormatan negeri kami. Doni berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Naila erat-erat. Malam itu, jaringan regional The Raven Alliance berhasil dirobohkan. Langkah besar untuk membersihkan warisan keluarga Kusuma dari cengkeraman kekuasaan kotor global akhirnya dimulai. Namun mereka semua sadar, sisa jaringan lebih besar dari luar negeri masih menunggu. Pertarungan baru di level internasional kini telah menanti mereka. 2 bulan telah berlalu sejak penangkapan besar itu. Berita tentang penggagalan konspirasi internasional mengguncang dunia bisnis global. Nama Naila Kusumawijaya menjulang sebagai simbol keberanian, sementara Doni, pemuda desa sederhana yang dulunya hanya dikenal oleh hutan Gunung Salak, kini menjadi legenda hidup. Semua proses hukum berjalan cepat. Jaringan lokal The Raven Alliance runtuh total. Pemerintah beberapa negara mulai membuka penyelidikan lanjutan terhadap cabang organisasi internasional itu. Di Indonesia sendiri, kekuasaan keluarga Kusuma kini bersih dari bayang-bayang pengkhianatan. Namun di balik semua hingar-bingar itu, Doni tetaplah Doni. Pagi itu, Doni berdiri di balkon lantai atas gedung kantor pusat Kusuma Group. Dari ketinggian, ia menatap keramaian kota yang tak pernah tidur. Gedung-gedung pencakar langit, hiruk-pikuk kendaraan, semua berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Naila mendekat dari belakang, membawa 2 cangkir teh hangat. Kau suka memandang ke bawah sana, Doni? Ucap Naila dengan senyum tipis. Aku masih sulit percaya aku berdiri di sini. Jawab Doni pelan. Semua terasa aneh. Naila duduk di sampingnya. Aneh kenapa? Doni menoleh menatap wajah Naila. Aku cuma pemuda dari pinggiran Gunung Salak. Hidupku dulu cuma hutan, kayu bakar, dan berburu. Lalu tiba-tiba aku di sini, mendampingi seorang pewaris konglomerasi terbesar negeri ini menghadapi konspirasi global. Naila menatap lembut. Kau di sini bukan karena kebetulan. Ketulusanmu lah yang menempatkanmu di sini. Doni menghela nafas panjang. Semua orang di ruangan rapat mereka selalu bicara soal angka, kekuasaan, dan strategi licik. Aku cuma tahu menolong orang yang butuh pertolongan. Naila tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan justru itu yang membuatmu lebih kuat dari semua mereka. Doni, dunia mereka dibangun di atas ketamakan. Dunia kita dibangun di atas kejujuran. Selama kita tetap di jalan yang benar, kita tak perlu takut dengan ancaman apapun. Sejenak mereka terdiam. Hanya suara angin sepoi dan deru kota yang mengisi ruang hening itu. Naila melanjutkan dengan suara bergetar. Kau tahu, saat aku terperangkap di mobil yang hancur itu, di dasar jurang gelap malam, aku benar-benar berpikir hidupku berakhir di sana. Tapi di saat paling gelap itu, kau datang. Dengan keberanianmu, dengan kesederhanaanmu, dengan ketulusan yang tak pernah aku temui seumur hidupku.
Air mata Naila menetes perlahan. Aku bukan hanya hidup karena kau menyelamatkanku. Doni, kau menyelamatkan jiwaku. Kau mengajarkan aku arti ketulusan yang selama ini hilang dalam keluarga ini. Doni menunduk pelan. Suaranya lirih. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Naila. Naila mengusap air matanya. Dan itu lebih besar dari semua kekuasaan yang pernah keluarga ini miliki. Tiba-tiba, suara ketukan pintu pelan terdengar. Komandan Victor masuk dengan senyum kecil. Semuanya sudah bersih, Nona Naila. Semua kontrol penuh perusahaan kembali ke tangan Anda. Jaringan internasional sudah dilumpuhkan. Dunia menyaksikan keberanian kalian. Naila berdiri, mengangguk penuh syukur. Terima kasih, Komandan. Semua ini bukan hanya kemenangan kami, tapi kemenangan negeri ini. Victor melirik ke arah Doni, menepuk pelan pundaknya. Kau penyelamat negeri ini, nak. Bukan hanya Naila. Doni tersenyum kikuk. Saya cuma bocah kampung yang kebetulan lewat waktu itu, Pak. Victor tertawa pelan. Kadang dunia butuh orang sederhana untuk mengajarkan arti keberanian yang sesungguhnya. Sore harinya, Doni berjalan sendiri di taman belakang villa keluarga. Suara burung-burung senja dan angin sepoi menemani langkahnya. Ia berdiri menatap matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Naila datang menghampiri, berdiri di sampingnya. Aku ingin tunjukkan satu tempat esok pagi, ucap Naila pelan. Kemana? Tanya Doni. Naila tersenyum samar. Ke makam ayahku. Aku ingin memperkenalkanmu secara resmi sebagai orang yang menyelamatkan nama baik keluarga kami. Doni menatap mata Naila, tak mampu berkata apa-apa. Naila melanjutkan. Dan setelah itu, aku ingin kau tetap di sisiku. Bukan hanya sebagai penyelamat. Bukan hanya sebagai penasihat keuangan perusahaan. Tapi sebagai keluargaku seumur hidup. Angin sore berhembus pelan. Dedaunan jatuh berguguran, mengiringi sunyi yang begitu syahdu. Doni menatap langit, mengucap lirih dalam hati. Allah, hidupku yang dulu sepi, kini penuh makna karena satu ketulusan kecil yang kau berikan di tengah hutan itu. Dan saat matahari benar-benar tenggelam, dua insan itu berdiri berdampingan, memulai lembaran baru, yang tak lagi diwarnai kekuasaan kotor, melainkan ketulusan hati yang mengubah seluruh takdir.